pembelajaran teknik dan materi bicara di depan umum bersama saya Dia Adikara. Di video sebelumnya, teman-teman apakah sudah mengerjakan tugasnya dengan membuat materi berbicara dalam format deskriptif? Luar biasa sekali, mudah ya teman-teman. Nah, materi deskriptif ini sangat penting dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat berbicara dengan orang lain, teman, atau mungkin dalam keluarga, bahkan di lingkungan yang lebih formal seperti di tempat kerja kelak. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk berpendapat, ya, dan juga untuk meyakinkan orang lain tentang ide-ide atau solusi yang kita tawarkan. Selain ada format deskriptif seperti apa, kenapa, bagaimana, format berbicara selanjutnya atau struktur berbicara selanjutnya yang akan kita pelajari di video ini adalah problem solution dan juga point, reason, example, point. Dua ini adalah struktur yang sangat penting yang harus teman-teman kuasai. Di point, reason, example, point ini adalah salah satu struktur yang bisa teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan dalam sesi interview atau sesi lain untuk menjawab pertanyaan. Kita coba dengan point, reason, example, point, dan juga problem solution ya. Pertama, ketika teman-teman ingin meyakinkan orang lain dengan menunjukkan permasalahan yang ada dan memaparkan ide-ide sebagai solusi. Teman-teman mulai dengan background. Tampilkan data dan fakta tentang permasalahannya dan jangan lupa untuk menyebutkan sumbernya. Lalu jabarkan permasalahannya. Misalnya, permasalahan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh A, misal faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa membreakdown menjadi struktur seperti ini. Problem, masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, lalu solusi, solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, dan kesimpulan. Jembatan penghubung antara problem dan solution bisa dimulai dengan kata-kata atau kalimat. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kita bisa menggunakan kalimat tanya atau kita bisa membuat kesimpulan. Itu tadi permasalahan yang kita hadapi. Sekarang adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya. Jangan lupa untuk memberikan bridging di antara paragraf problem dan paragraf solution. Contohnya seperti yang ada pada gambar berikut ini. Di paragraf awal itu diawali dengan salam pembuka, ya, pembukaan atau salam dan sapa, lalu ada background dan juga ada permasalahan di paragraf kedua. Lalu di paragraf ketiga atau paragraf terakhir ada solusi dan diakhiri dengan kesimpulan, call to action, dan penutup. Sekarang giliran teman-teman untuk membuat lembar naskah berbicara dengan problem solution. Teman-teman bisa mengangkat isu-isu dalam kehidupan sehari-hari atau isu-isu sosial atau isu-isu ekonomi atau isu-isu lingkungan. Di dalam contoh yang diberikan, mengangkat tentang isu sampah plastik. Dan di sini teman-teman juga melatih diri untuk mengungkapkan ide, pemikiran berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau deskriptif lebih sederhana karena lebih banyak menceritakan tentang aku sebagai subjektif, sehingga di problem solution atau memberikan pendapat di sini agak berbeda. Di sini kita mencurahkan pemikiran kita, sehingga kadang kita harus melakukan riset terlebih dahulu, mengumpulkan data terlebih dahulu, baru dituangkan ke dalam permasalahan kita dan apa yang harus kita selesaikan atau solusi. Problem solution sangat bagus bagi teman-teman untuk melatih berpikir kritis dan problem solving. Silahkan mencoba di lembar tugas teman-teman semua ya. Belajar tentang problem solution, sekarang kita masuk ke argumentasi dengan berpendapat melalui struktur point, reason, example, point. PREP ini juga bisa digunakan untuk mengelaborasi poin. Ketika teman-teman merancang pembicaraannya dengan struktur poin per poin, masing-masing poin bisa dijelaskan dengan reason atau penjelas atau alasan, lalu example atau contoh yang bisa disertai oleh evidence atau bukti berupa data fakta dari narasumber ahli atau juga hasil riset. Jadi PREP selain bisa digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kita atau ide kita, bisa juga digunakan untuk elaborasi atau istilahnya memperpanjang materi berbicara kita. Contohnya pada teks berikut ini.
poin adalah, menurut saya transportasi yang paling efektif di Indonesia adalah sepeda motor. Ini adalah pendapat kita. Ketika kita menyatakan pendapat ini harus didukung oleh reason. Sehingga di bagian reason, karena motor atau sepeda motor praktis dan murah, ramping, sehingga sangat cocok digunakan untuk berkendara di jalan saat ramai di jam kerja. Lalu, example-nya, saya sendiri biasa menggunakan motor setiap berangkat ke kantor. Pada jam sibuk, jalanan sangat macet. Mobil dan bus tidak dapat bergerak, tetapi ketika saya menggunakan motor, saya bisa bergerak melalui sela-sela jalan. Lalu kita masuk kesimpulan. Oleh karena itu, menurut saya, sepeda motor adalah sarana transportasi yang paling efektif di Indonesia. Pada naskah tersebut, kita tahu bahwa ketika kita memberikan pendapat harus didukung oleh penjelasan, alasan, dan juga contoh nyata atau contoh konkret untuk memperkuat pendapat kita. Kita tidak bisa menyatakan pendapat berdasarkan kata kita saja karena itu merupakan sebuah klaim yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Sekarang giliran teman-teman untuk membuat lembar pembicaraan dengan poin, reason, example, point. Saya akan memberikan tugas kepada teman-teman dengan bertanya bagaimana. Bagaimana membuat hidup teman-teman menjadi lebih baik. Nah, di situ teman-teman bisa menjelaskan dengan menggunakan point, reason, example, point. Misalnya, saya ingin membuat hidup saya lebih baik dengan cara belajar. Beri penjelasan reasonnya. Karena belajar bla 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 atau belajarnya seperti apa. Lalu beri example, contoh belajar yang dilakukan yang bisa membuat hidup teman-teman jadi lebih baik. Lalu jangan lupa diberi kesimpulan. Jadi menurut saya salah satu cara membuat diri saya atau hidup saya menjadi lebih baik adalah dengan belajar X misalnya. Jadi langsung disebutkan belajar tertentu. Sekarang giliran teman-teman untuk praktek di lembar tugas teman-teman ya. Jangan lupa dikerjakan dan dibacakan sesuai dengan teknik berbicara yang tepat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Diah Dikara undur diri dan bye-bye.